Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Fa'alimna min ilmika wa zidna ilman yanfa'una waj'alna 'amilina bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah taala. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla curahkan kepada pembimbing kita, pemimpin kita, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena awal kajiannya mundur sedikit, maka nanti kita selesai juga mundur sedikit ya, mungkin jam 10 lebih sedikit insyaallah. Baik, bismillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi kita akan masuk ke kitab Tadhkiratus Sami', kitab At-Tadhkirah fi Ahlalil Mauta wa Ayyamil Akhirah, kitab tentang pengingat fi ahwalil mauta, pengingat tentang kondisi orang-orang yang sudah meninggal, wa ayyamil akhirah, dan hari-hari di akhirat nanti. Dan itu semuanya dalam rangka untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat hal yang menghancurkan kenikmatan, yaitu apa? Yaitu kematian. Jadi mengingat mati itu akan membuat seseorang itu bersiap-siap mengamalkan amalan akhirat. Kenapa banyak orang yang tidak siap mengamalkan amalan akhirat? Karena jarang ingat mati, bahkan tidak ingat mati, tidak ingat kalau besok mau mati. Itu membuat dia tidak bisa dan tidak siap mengamalkan amalan akhirat. Ya, maka kita semua datang ke sini untuk mengamalkan hadis tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla bukakan untuk kita hati kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu babu awwalu man yuhasabu ummatu Muhammad. Awwalu man yuhasabu ummatu Muhammad, bab tentang bahwasanya yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah bab yang pertama kali orang yang pertama kali dihisab nanti adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah azza wa jalla membuka bab ini dengan sebuah hadis dari Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam musnad, dalam sahih, dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau berkata, An Ibnu Majah, dari Ibnu Majah, An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasabu. Kami adalah umat terakhir, kita ini adalah umat terakhir, tetapi yang menjadi umat pertama yang akan dihisab. Jadi kita ini, umat Islam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah akhirul umat yang terakhir. Artinya setelah ini tidak ada lagi umat. Artinya setelah ini Allah Azza wa Jalla akan menggulung panggung dunia ini, panggung sandiwara ini akan digulung dan selesai. Gitu kan. Setelah itu apakah akan dibuat lagi? Tidak tahu. Yang jelas Allah Azza wa Jalla yakhluqu ma yasha. Yang jelas kita ini adalah orang yang nanti setelah kita, dunia ini akan dihancurkan, tempat ini akan dihancurkan, tidak ada lagi tempat lagi untuk kita di dunia ini. Nahnu akhirul umam, kami adalah umat terakhir, wa awwalu man yuhasab, tetapi kami juga adalah orang yang pertama kali dihisab. Jadi datangnya paling terakhir, antriannya paling pertama. Ini itu keistimewaan. Itu keistimewaan kita.
alhamdulillah. Yuqalu, pada hari kiamat nanti akan dikatakan, orang-orang itu akan bertanya, orang-orang penghuni mahsyar, penghuni hari kiamat, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman sekarang, itu entah berapa generasi, entah berapa periode, berapa umat, nggak tahu. Yang jelas banyak sekali. Tapi sehebat apapun umat yang pernah tinggal di muka bumi, mereka tidak akan lebih mulia daripada umatnya Nabi Muhammad SAW yang taat. Ya, kalau nggak taat ya sama saja. Jadi sehebat apapun umat zaman dahulu itu tidak akan melebihi umatnya Nabi SAW yang taat. Ya, kalau umatnya Nabi nggak taat ya sama saja. Ya. Apa gunanya? Kalau nggak taat apa gunanya? Ya, jadi maka orang-orang di hari mahsyar nanti akan bertanya-tanya, ainal ummah al-ummiyah wa nabiyuha, ainal ummah, di mana al-ummah, di mana umat, di mana generasi al-ummiyah, yang ummi itu apa? Ummi itu artinya tidak bisa baca dan tulis, tidak bisa baca dan juga tidak bisa menulis. Kenapa? Ini maksudnya apa? Maksudnya ummiyah itu adalah nisbat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang selain beliau, bagi orang selain beliau tidak bisa baca dan tulis itu aib, itu cacat, itu kekurangan. Itu bagi manusia. Tapi kalau bagi beliau tidak bisa baca tulis itu kelebihan. Bahkan Allah Azza wa Jalla membanggakan hal tersebut. Loh, kenapa begitu Ustaz? Ya. Kenapa begitu? Karena kok ummiyahnya beliau, ketidakmampuan beliau membaca dan menulis itu adalah salah satu faktor yang dengan itu Allah Ta'ala menjaga wahyu. Jadi Allah Azza wa Jalla menjaga wahyu ini, menjaga keotentikan wahyu ini dengan cara apa? Dengan cara menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Makanya Allah Azza wa Jalla membanggakan hal tersebut dalam surat Al-A'raf. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti an-nabiyyal ummiyah, mengikuti nabi yang ummi ini, nabi yang tidak bisa baca tulis ini. Alladzi yajidunahum fit Taurati wal Injil, yang mereka mendapati nama nabi itu, nabi yang nggak bisa baca tulis itu, mereka dapati namanya, keterangannya, karakteristiknya itu mereka dapati di Taurat dan Injil. Jadi dengan keummian ini Allah Azza wa Jalla menjaga keautentikan Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hal ini di surat Al-Ankabut. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun." Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin." Engkau wahai Muhammad tidak membaca sebelum Al-Qur'an ini turun, tidak membaca satu kitab pun. Karena memang tidak bisa membaca. Wala takhutuhu biyaminik, dan engkau juga tidak menulis, tidak menyalin dengan tangan kananmu Al-Qur'an ini. Artinya beliau juga tidak menulis. Kenapa? Kata Allah Ta'ala lanjutan ayatnya, idzal lartabal mubtilun. Kalau engkau bisa membaca dan engkau bisa nulis, kalau engkau sebelum ini bisa membaca sebuah kitab atau engkau bisa menulis,
maka lartabal mubtilun, orang-orang batil, orang-orang yang ingkar itu akan benar-benar tambah ragu. Orang-orang akan benar-benar tambah ragu dengan kenabianmu, dengan kewahyuanmu. Jadi bayangkan ini Nabi SAW itu kan beliau dituduh, oh ini Al-Quran ini itu jiplakan dari Taurat dan Injil. Buktinya apa? Buktinya di Al-Quran ada cerita-cerita Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa. Itu di Injil juga ada, di Taurat juga ada cerita Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Oh berarti ini Al-Quran jiplak dari Taurat. Itu tandanya Nabi Muhammad itu mengambil Taurat, kemudian membacanya, kemudian menyalinnya, jadilah Al-Quran. Seandainya beliau bisa membaca dan bisa menulis, maka tuduhan ini akan dianggap benar. Oh iya pantas gue, emang itu apalagi Abu Jahal, Abu Lahab, wah itu seneng gitu, wah iya pancen bener. Nah itu. Tapi ternyata faktanya apa? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis beliau. Bahkan seandainya beliau itu diberikan teks Taurat dan Injil yang asli, ini teks Taurat asli, teks Injil asli, ditaruh di hadapan beliau, apa yang beliau lakukan? Ya beliau tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Wong baca juga nggak bisa, nulis apalagi. Jadi memang seandainya beliau ada Taurat dan Injil, beliau tidak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi dengan keumian beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dengan cara itu Allah Ta'ala menjaga keautentikan Al-Quran ini. Jadi kalau ada orang yang membantah, oh ini jiplakan Taurat Injil, mana buktinya? Oh Nabi SAW tidak bisa baca. Sehingga dengan cara seperti itu Allah Ta'ala, dengan cara seperti itu orang-orang jadi percaya dengan Nabi SAW. Dan maka dari itulah keumian beliau itu begitu dibanggakan. Bukan hanya pada 1-2 ayat saja, tapi dalam beberapa peristiwa beliau membanggakan hal tersebut. Allah Azza wa Jalla membanggakan hal tersebut. Di antaranya adalah di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti akan ditanya itu, ainal ummah al-ummiyah wa nabiyuha, mana umat yang itu yang tidak bisa baca tulis nabinya itu mana gitu. Jadi ini sebuah isyarat juga bahwasanya yang nabi yang tidak bisa baca tulis ini hanya Nabi Muhammad SAW dari 25 nabi itu. Karena ini khusus untuk Nabi SAW. Karena kenapa? Karena kalau ada nabi lain selain beliau yang tidak bisa baca tulis, nanti panggilan ini jadi rancu. Panggilan ini jadi rancu. Mana nabi yang mana umat yang nabinya nggak bisa baca tulis? Oh, ada 2, nabi yang ini atau nabi yang itu. Itu. Jadi nanti panggilannya jadi rancu. Tapi kenapa disebutkan di sini? Karena memang tidak rancu panggilannya. Artinya dia memang cuma nabi itu saja, Nabi Muhammad SAW. Aina nabiyul ummiyah wa ainal ummah al ummiyah, mana wa nabiyuha, mana itu umat yang nabinya nggak bisa baca, sama nabinya tuh mana? Fanahnul akhiruna wal awwalun, wa fi riwayatin fatufrajulan al umam an tariqina fanamdi ghurran muhajjalina min atharil wudu. Maka dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, masih dari Ibnu Abbas, fatufrajulan al umam, maka para umat di medan mahsyar di hari kiamat itu akan ngasih jalan kepada kita. Tufrajulana, jadi orang sedang berkumpul, lagi ngumpul, kita mau lewat. Apa yang terjadi? Umat-umat yang lain itu pada ngasih jalan, pada minggir kiri kanan, minggir ke kiri dan minggir ke kanan. Untuk apa? Memberi jalan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW untuk lewat. Loh, lewat kenapa Ustaz? Ya kan kita di belakang.
Kita kan datangnya paling belakang, tapi mau dihisab paling depan. Artinya kita harus melewati semua umat itu untuk bisa sampai di medan hisab. Sehingga umat-umat yang lain itu pada minggir, kasih jalan. Kumpulan umat itu terbelah untuk memberikan jalan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para umatnya. Fatuf rajulanal ummamu antorikina fanamdi hurran muhajjalina min atharil wudu, dan kita semua akan melewati umat-umat itu dalam kondisi gurran muhajjalin, dengan kondisi wajah putih berseri-seri, min atharil wudu, dikarenakan bekas wudunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah ahli surga yang melewati umat-umat itu bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat beliau yang taat, terutama yang rajin sholat. Nah, ya, kalau umat beliau yang ndak mau sholat, koruptor itu ada nggak tuh? Ada. Gabung nggak sama beliau? Yang pasti kemungkinan besar itu ndak gabung. Kenapa? Karena yang itu kan momen kebanggaan gitu kan. Momen kebanggaan. Dan di situ beliau menyebutkan di situ gurun muhajjalina min athari al-wudu. Terus kemana Ustaz orang-orang yang berdosa itu pada kemana? Allah Azza wa Jalla berfirman, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Di surat apa itu? Surat Yasin. Sebagian orang baca ini tapi tidak hafal. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Apa itu wamtazu? Wamtazu itu berpisahlah kalian, wa ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian dari orang-orang soleh, wahai orang-orang jahat. Jadi di hari kiamat nanti penjahat sama orang soleh itu ketika dibangkitkan kan jadi satu itu. Ada yang kuburannya orang soleh, sampingnya kuburan orang jahat, gitu kan? Akan ada di situ, gitu kan? Apalagi kalau kuburannya nggak dipisah, kuburan umum, kuburannya kaum muslimin, sampingnya orang kafir, gitu kan? Nah, itu nanti begitu dibangkitkan dari kuburan masing-masing. Begitu dibangkitkan masih campur-campur. Maka apa yang terjadi? Dipisahkan. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian wahai orang-orang jahat hari ini dari orang-orang soleh. Misah. Ya, sehingga nanti di hari kiamat itu ada dua kumpulan. Ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah. Ada kumpulannya orang yang kanan, golongan kanan, orang-orang soleh. Ada golongan kiri, orang-orang jahat, orang-orang pendosa. Gitu. Fanamdi hurran muhajjalina min atharil wudu. Kami akan melewati mereka kita akan melewati mereka dalam kondisi wajah putih berseri-seri. Fatakulul ummah, maka orang-orang yang kita lewatin tadi itu mereka semua berkata, kadat hadhil ummah antakuna anbiya'a kulluha. Ini mereka berkata, ini umat isinya nabi semua ya. Mereka berkata, ini umat ini isinya kayaknya semua nabi ini. Katanya nabinya cuma satu, tapi ini kok kayaknya semua yang lewat nih semuanya nabi ini. Saking ya itu kan momen kebanggaan, saking wajahnya berseri-seri. Maka beruntunglah umat Nabi SAW yang taat, terutama yang rajin sholat, terutama yang sholatnya di masjid. Itu lebih berbahagia lagi. Kenapa? Semoga dengan menjaga sholat kita akan digabungkan dengan Nabi SAW pada momen tersebut. Momen dimana kita melewati para umat, melewati bangsa-bangsa yang terdahulu dalam kondisi kita dimuliakan. Amin. Karena karena kita nanti itu akan melewati umat-umat yang orang-orang soleh yang pernah sujud 300 tahun. Yang ini umatnya Nabi Musa, umurnya 150 tahun, isinya sujud tok, isinya ibadah tok. Ini umatnya Nabi Ibrahim, umurnya 800 tahun misalnya.
Atau umatnya Nabi Nuh, umurnya 600 tahun, isinya ibadah terus. Lah kita kita ini umurnya paling 60, ya 80, 70, 60. Itu pun dipotong umur balik 15 tahun. Itu pun dipotong masa nakal 15 tahun. Wah, dekortingannya banyak sekali itu. Udah setengah sendiri itu. Nah, itu kita tuh nggak ada yang bisa kita kalau bukan karena rahmat Allah Ta'ala, kita tuh nggak ada yang bisa dibanggakan dari kita, itu nggak ada. Itu kalau bukan karena kita tuh umatnya Nabi Muhammad SAW, itu nggak ada yang bisa dibanggakan dari kita dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, nggak ada, nggak ada apa-apanya. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Jumatnya di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tadi? Ya. Itu tadi bab tentang siapa yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, bab awwalu ma yuhasabu wa yus'alu anhul abdu yaumal qiyamah. Bab tentang apa yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Nah, kalau tadi kan subjeknya, pelakunya. Nah, kalau ini objeknya. Nah, kalau tadi itu siapa yang pertama kali dihisab, kalau sekarang apa yang pertama kali dihisab. Beliau Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah membawakan riwayat dari Imam Muslim, bahwasanya beliau an Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Dan bab pertama, hal pertama yang akan dihisab, yang akan diputuskan antara manusia di hari kiamat itu adalah ad-dima, adalah urusan darah. Adalah urusan darah. Maksudnya apa? Maksudnya persoalan pertumpahan darah. Itu nanti yang akan bahan hisab pertama antara manusia di hari kiamat nanti. Sebelum ditanya tentang harta, jual beli, hubungan pernikahan apa, sebelum semua bab itu, bab pertama darah. Wa akhrajahu Bukhari wa Nasa'i wa Tirmidzi, dan ini diriwayatkan lafaz serupa juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Artinya sudah pasti sahih, tidak perlu diragukan lagi. Okay. Kemudian beliau bersabda di riwayat yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat itu adalah as-shalah, adalah tentang salat. Qala yaqulu rabbuna li malaikatihi unduru fi sholati abdi. Allah Ta'ala akan berkata kepada para malaikatnya, coba kalian periksa solat hambaku ini, atammaha amnaqasaha, dia menyempurnakan solatnya itu atau mengurang-nguranginya, ada cacatnya enggak? Yang dimaksud di sini adalah solat fardu 5 waktu. Kalau bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, yang jadi objek pertama adalah solat fardu 5 waktu. Kalau umat selain kita tidak tahu, mungkin 3 waktu atau 7 waktu, kita tidak. Ada yang 50 waktu, nah, kan? Tapi itu sebelum kita. Kalau kita 5 waktu. Ya. Coba malaikatku lihatlah sholat fardunya hambaku itu sempurna atau ada yang cacat, ada yang kurang. Fa in kanat tamatan kutibat tamatan. Kalau itu sempurna maka akan dicatat sempurna. Wa in kana anqasu minha syai'an, kalau dia itu
kalau dia itu ada cacatnya sholatnya, qala, maka Allah Ta'ala akan berfirman, unzuru hal li abdi min tatawu'in, periksalah hambaku itu punya catatan sholat sunnah atau tidak. Fa in kana lahu tatawwu, kalau dia punya catatan sholat sunnah, qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwuihi. Allah Ta'ala akan berfirman, itu hambaku itu sholat sunnahnya itu gabungkan dengan sholat waktu, dengan sholat fardu untuk menambal yang kurang-kurang tadi. Sholat fardunya ditambal dengan apa? Dengan sholat-sholat tatawwu. Summa yu'khadul a'malu ala dzalika, dan semua amalan itu akan diperlakukan seperti itu. Semua amalan ada yang fardu, ada yang sunnah. Zakat itu ada zakat fardu, ada zakat sunnah. Zakat fardu itu apa, Ustaz? Zakat fardu kan ada dua, zakat fitrah sama zakat harta mal. Orang-orang masalahnya orang-orang nih banyak yang taunya tuh cuma zakat fitrah tok. Zakat malnya nggak ada yang tahu atau jarang yang tahu. Dan biasanya yang sering lupa itu adalah siapa? Adalah OKB. OKB itu apa? Orang kaya baru. Nah, itu sering lupa itu. Karena apa? Karena biasanya tadinya tuh nggak kaya, terbiasa hidup sederhana, terus tahu-tahu dia punya duit, karena sudah yang lalu-lalu dia tidak terbiasa mengeluarkan zakat harta, artinya ya sudah terbiasa gitu saja. Tahu-tahu lewat setahun 2 tahun pas ngaji baru inget, terangannya aku wes sugih gitu kan. Ternyata saya sudah kaya ya. Wah, sejak kapan saya kaya? Ternyata nisabnya tuh berapa? Nisabnya itu 85 gram emas. 85 gram dikali 2 juta. Sekarang 2 juta harga emas tuh. Wah, berapa itu? Berarti kan 170. Itu 170 juta. Lah, duit saya sejak 2 tahun lalu sudah 5 miliar. Wah, pusing dia. Waduh, hitungnya gimana nih? Ya itu hati-hati itu. Yang sudah punya bisnis, yang sudah mau kelihatan kaya, yang sedang berkembang, hati-hati. Ini kewajiban ini lupa kadang-kadang lupa karena terbiasa nggak bayar zakat. Jadi lewat begitu saja. Jadi apa tadi? Kita kembali. Jadi ada yang fardu, ada yang sunnah. Zakat seperti itu, ada yang fardu, ada yang sunnah. Loh, kalau zakat sunnah itu apa, Ustaz? Sedekah. Sedekah itu zakat, sedekah dengan duit ya. Karena sedekah macam-macam. Ada sedekah, ya kan, kullu ma'rufin shadaqah, kata Nabi SAW. Semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Senyum sama orang itu juga sedekah. Oh, berarti saya mengeluarkan zakat sunnahnya itu lewat sedekah? No, enggak begitu. Kalau zakat sunnah itu ya sedekah dengan duit. Ada kemudian apa lagi? Ada puasa wajib, puasa sunnah. Ada haji wajib, haji sunnah. Haji wajib itu kapan? Haji wajib itu haji pertama. Setelahnya itu sunnah. Ada yang mengatakan haji wajib itu adalah haji pertama. Habis itu umroh itu sunnah. Ada lagi yang mengatakan umroh itu wajib ya, tapi sebenarnya itu enggak rojih. Jadi semua ibadah seperti itu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ketika yang wajib ini itu ada cacatnya, maka malaikat ditugaskan untuk mengambil catatan ibadah sunnahnya, kemudian ditambalkan kepada ibadah wajibnya. Barakallahu fikum. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, Ustaz, jadi yang pertama kali dihisab itu apa, Ustaz? Urusan darah atau urusan sholat? Kan ada 2 hadis ini. Jadi yang mana? Jawabannya, yang pertama kali dihisab itu adalah sholat, kemudian baru urusan darah. Kenapa begitu? Jadi karena manusia ini jemaah itu hidup itu punya 2 hak yang harus dipenuhi.
Pertama adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hak sesama manusia. Tidak akan manusia itu masuk surga sampai dua hak ini beres, dua urusan ini beres. Kita udah sebutkan hal ini di kajian ini udah dua kali atau dua kali, ini yang ketiga kalinya kita sebutkan, tapi tidak apa-apa. Jadi nggak akan manusia itu masuk surga sampai dua urusan ini beres. Urusan pertama urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kedua urusan dengan sesama manusia. Karena masing-masing ada haknya. Ada hak Allah dan ada hak manusia. Hak Allah yang paling besar yang harus dipenuhi adalah apa? Adalah salat. Tauhid, mentauhidkan Allah taala dengan salat. Ini yang pertama kali harus dipenuhi. Dan itu yang akan, dan ketika dihisab tentang urusan Allah taala, maka yang pertama kali dihisab ini adalah salat. Adalah salat. Jadi nanti hisab itu ada dua kali. Pertama yang dihisab adalah haknya Allah taala, kewajiban-kewajiban dia terhadap Allah taala. Nah, hisab yang jilid 2 adalah hisab tentang hak-haknya manusia. Itu dua-duanya dihisab itu. Urusan dia tentang Allah dihisab, urusan dengan Allah taala itu apa Ustaz? Semua perintah-perintah Allah yang bersifat ritual, puasa, salat, kan? Puasa itu kan ritual. Apalagi zakat, haji, itu kan yang bersifat ritual. Nah, itu nanti dihisab. Setelah itu ada lagi hisab jilid 2. Apa itu? Hisab tentang hak-hak manusia. Nah, kalau yang jilid pertama tadi hisab dengan haknya Allah taala, yang pertama kali ditanya adalah apa? Adalah urusan salat. Hisab yang kedua, jilid 2, yaitu hisab tentang hak manusia. Nah, hisab tentang hak manusia ini yang pertama kali ditanya sebelum perintilan-perintilannya, sebelum hak-hak yang lainnya, itu adalah tentang darah. Tentang darah. Nah, ini manusia ini, orang ini ada nggak catatan dia menumpahkan darah orang lain? Ada nggak? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, jadi kalau kita tadi diperiksa catatan kita, kemudian terkait tentang apa, dilihat ada nggak catatan dia tentang bab darah ini, dia membunuh orang atau membunuh manusia lain, entah itu orang muslim atau orang kafir, sama saja. Nah, dua-duanya akan dihisab. Nah, kalau ternyata ada yang membunuh orang muslim, oh naudzubillah, selesai. Nah, kalau yang orang kafir membunuh orang kafir, entar dulu, ini orang kafirnya memang berhak dibunuh atau tidak? Karena orang kafir itu ada dua. Ada orang kafir yang tidak boleh dibunuh, dan ada orang kafir yang boleh dibunuh. Orang kafir yang tidak boleh dibunuh itu siapa Ustaz? Semua orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, tidak boleh dibunuh. Apapun agamanya, tidak boleh. Selama apa? Selama dia tidak memerangi orang muslim. Memerangi itu apa tahu Ustaz? Bukan mengganggu, ya, beda. Bukan mengganggu. Ustaz, tetangga saya non muslim kalau nyetel dangdutan kenceng-kenceng gitu kan. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu bukan memerangi. Membunuh. Memerangi itu artinya mau membunuh orang muslim, itu memerangi gitu. Jadi yang orang kafir pun tidak boleh dibunuh, haram darahnya. Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahidan lam yajid rihal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang membunuh mu'ahid. Mu'ahid itu orang non muslim yang sedang ada damai dengan kaum muslimin. Itu masuk surga aja, bau surga aja gak dapat itu orang seperti itu. Makanya salah besar itu orang yang ngebom itu, itu salah besar itu. Salah besar. Enggak belajar gitu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan darah yang pertama kali. Maka
Karena urusan darah ini jemaah itu urusan yang besar. Nabi SAW bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Beliau bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi. Urusan agama seseorang itu masih fi fushah. Fushah itu apa? Fushah itu santai. Santai. Urusan agama manusia itu masih santai hitungannya. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Artinya apa? Artinya manusia itu, seorang muslim itu kalau dia menghadap Allah Azza wa Jalla hari kiamat nanti dalam kondisi tidak catatan amalnya tidak pernah menumpahkan darah siapapun. Oh, itu urusan agamanya masih santai. Santai itu artinya apa? Santai itu artinya dia masih sangat dekat dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ampunan Allah Azza wa Jalla masih sangat dekat. Dia masih insya Allah masih dengan mudah mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Itu ini tukang mabok apa ini dulu berbuat begini, tapi berbuat dosa, tapi di catatan amalnya itu tidak pernah membunuh orang dan tidak pernah berbuat syirik, apalagi masih rajin sholat. Itu insya Allah masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya dia dapatkan insya Allah. Tapi kalau sudah dalam catatan amalnya dia pernah membunuh orang atau menjadi sebab bagi terbunuhnya orang, itu selesai ya, itu sudah masuk, sudah tidak mudah lagi urusan agamanya. Itu sudah tidak sederhana lagi urusannya. Kenapa jemaah? Karena yang namanya urusan nyawa ini bagi Allah Azza wa Jalla itu sangat-sangat penting. Nyawa itu bagi Allah itu sangat berharga, baik nyawa orang kafir apalagi orang beriman. Cukuplah ayat Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan tentang betapa besarnya urusan nyawa bagi Allah Ta'ala, itu surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah ayat berapa itu ya? Surat Al-Ma'idah setelah kisahnya Habil dan Qabil. Saya cek dulu. Saya tidak hafal nomor ayatnya. Saya cek dulu ya. Itu mana tuh? Sebentar. Itu ayat Al-Ma'idah ayat ke-32. Allah setelah menjelaskan kisah Habil dan Qabil yang pembunuhan pertama di muka bumi, Allah Ta'ala berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Maka karena itulah kami tetapkan bagi Bani Israel juga bagi kita semuanya, annahu man qatala nafsan, siapapun yang membunuh satu nyawa bi ghairi nafsin, tanpa ada kisos, maksudnya tanpa ada alasan yang benar, au fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Jadi siapapun yang membunuh satu nyawa tanpa ada alasan yang benar, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi gini, jadi kalau di zaman sekarang ada orang membunuh satu orang dengan tidak benar, artinya apa? Itu nanti di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, itu dia akan memikul dosa berapa kali pembunuhan? Satu kali? Bukan satu kali. Berapa? 6 miliar kali. Loh, kok 6 miliar Ustaz? Ya karena penduduk bumi sekarang 6 miliar. Kurang lebih. Coba cek di Google, berapa sih penduduk bumi sekarang berapa? Terakhir saya lihat 6 miliar kalau nggak salah. Penduduk bumi ini kalau nggak salah 6 miliar. Nggak tahu setelah perang ini ada berapa. Jadi kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, faka'annama qatalan nasa jami'a. Membunuh satu nyawa itu di sisi Allah, bagi Allah itu seperti membunuh semua nyawa.
Artinya kalau nanti dia datang di hari kiamat nanti, itu dosanya bukan sedang memikul dosa 1 kali pembunuhan itu. Nah, itu seolah-olah dia telah memikul dosa membunuh 6 miliar nyawa, itu kan. Itu 8 miliar ya, 8 miliar. Udah berkembang, Masya Allah. Ya, saya cek dulu tahun 2010 sih, emang lama itu. 2010 saya cek itu 86 miliar. Sekarang udah 8 miliar. Ya. Nah, itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 nyawa. Makanya kenapa Ustaz kok nyawa itu begitu berharga, dan kenapa orang yang membunuh nyawa itu begitu nista di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena gini jemaah, karena orang ketika dia telah membunuh nyawa, maka dia hakikatnya telah merampas hak uluhiyah, hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia telah merampas hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Manusia itu siapa yang ciptakan? Allah SWT. Siapa yang ciptakan jasad manusia? Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan nyawa manusia? Allah SWT. Siapa yang menyatukan antara nyawa dengan jasad? Siapa? Allah SWT. Siapa yang memelihara manusia sampai sekarang dia bisa tumbuh, bisa berjalan? Siapa? Allah SWT. Nah, tahu-tahu ada orang nggak ikut menciptakan, nggak ikut merawat, nggak ikut ngopeni, nggak ikut ngasih makan, tahu-tahu main cabut nyawanya. Itu kan kurang ajar itu. Itu kan kurang ajar. Oh, sampean nanam kangkung. Nah, di belakang sampean ini apa namanya? Nggali tanah sendiri. Sampean taruh bibit benihnya, sampean pupuk. Tiap hari sampean siram-sirami itu kangkung tuh. Sampean siram-sirami sudah besar, dirawat seperti sampean, tahu-tahu besok pagi udah dicabut sama orang. Itu kan apa ya? Itu kurang ajar sekali gitu kan. Ya pantas kalau Allah Ta'ala begitu marah terhadap orang yang membunuh, karena orang yang membunuh ini telah merampas hak rububiyahnya Allah Ta'ala. Siapa yang berhak untuk mencabut nyawa? Orang yang berhak mencabut nyawa itu adalah yang menciptakan jasad, menciptakan nyawa, menyatukan jasad dengan nyawa, dan memelihara jasad dan nyawa itu. Dia yang berhak untuk mencabut nyawa. Tahu-tahu ada orang nggak ikut apa-apa, menciptakan tidak, melihara juga tidak, cabut nyawa. Oh, makanya Allah Azza wa Jalla itu luar biasa marah terhadap orang-orang seperti ini. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika mengungkapkan kemarahan dia, bagaimana dia marah terhadap orang yang membunuh dengan cara tidak benar, di surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum khalidan fiha wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum adzaban 'azima. 5 karakter azab digabung jadi satu. 5. Siapa? Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, fajazaohu jahannam, balasan dia adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka sama dia. Wa la'anahum, Allah laknat dia. Wa a'adda lahum adzaban 'azima, Allah siapkan azab yang perih di sana. Jadi 5 ungkapan kemarahan dalam satu dosa. Surat An-Nisa ayat berapa tuh ya? Pokoknya surat An-Nisa. Di surat An-Nisa itu di juz yang tengah-tengah. Jadi 5 ungkapan kemarahan dalam satu dosa. Coba antum perhatikan di dosa-dosa yang lain itu biasanya 2 ungkapan kemarahan jadi satu. Jadi khalid falahum adzabun muhin, bagi dia azab yang hina, falahum adzabun alim, bagi dia azab yang pedih. Nah, ini 5 ungkapan kemarahan gabung jadi satu. Naudzubillahi ta'ala min dzalik. Jadi benar-benar marah Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang seperti ini. Nah, sebaliknya
Sebaliknya, kalau Allah Ta'ala itu murka terhadap orang yang mencabut nyawa, yang membunuh, maka Allah Azza wa Jalla sangat-sangat ridho, sangat-sangat penyayang kepada orang yang menjaga nyawa. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya ayat tadi, lanjutan ayat Al-Maidah ayat 32 tadi. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Wa man ahyaha, dan siapapun yang menghidupkan satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a. Seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh nyawa. Ya maksudnya apa Ustaz? Menghidupkan satu nyawa itu maksudnya apa? Ada orang mati ditiup jadi hidup lagi? Bukan begitu. Menghidupkan nyawa itu maksudnya ikut menjadi sebab terpeliharanya satu nyawa. Menjadi sebab terpeliharanya satu nyawa. Contohnya apa? Ngasih makan. Makanya ibu-ibu ini kalau ikhlas itu ngasih halal ridho. Makanya Nabi SAW, para ulama mengatakan jihadun nisa fil bait. Jihadnya para perempuan itu di mana? Di rumah. Jihadnya perempuan itu di mana? Di rumah. Ngasih makan anak menjadi sebab terpeliharanya satu nyawa. Apalagi kalau anaknya 5, anaknya 9. Wah, itu kalau ridho, itu kalau ikhlas. Nah, itu insya Allah Allah Azza wa Jalla akan ridho juga, karena dia menjadi sebab terpeliharanya nyawa. Di antaranya juga apa? Di antaranya juga donor darah. Nah, itu donor darah itu juga donor darah itu salah satu upaya untuk menyelamatkan nyawa. Dan itu sangat sangat cocok dengan ayat ini. Seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh nyawa manusia. Itu yang pertama, yaitu darah. Yang kedua adalah sholat. Tadi yang sholat, yang kedua adalah darah ya. Tadi sudah berarti. Jadi urusan darah adalah urusan yang tidak sepele. Jangan sampai kita ini ikut andil dalam menumpahkan darah orang lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, karena urusannya panjang nanti di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, dan kita buka dengan sesi tanya jawab. Dan sudah banyak pertanyaannya ternyata. Jadi mungkin kita tambah 10 menit. Bagi yang buru-buru dipersilahkan untuk pergi, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, terkait dengan hisab darah, zaman dulu kita pernah nyakiti orang sampai berdarah dan terluka. Nah, apakah hal tersebut juga termasuk? Wallahu a'lam. Kalimat dima di sini multi tafsir memang. Karena kalau kalimat dima atau kalimat darah ini dimasukkan ke dalam istilah para ulama, maksudnya adalah urusan pembunuhan. Jadi fiddima itu adalah urusan pembunuhan. Tetapi kalau ditinjau secara bahasa, perbuatan melukai orang lain itu juga masuk di situ. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan pembunuhan, tapi menyebutkan kata dima, yaitu darah. Jadi kalau melukai orang itu masuk nggak Ustaz? Wallahu a'lam, dikhawatirkan masuk, masuk di situ. Terus gimana Ustaz? Solusinya gimana? Minta maaf, minta maaf kepada siapa? Kepada orang yang pernah kita lukai. Ustaz, itu sudah lama Ustaz, waktu saya SMA. Berantem sama teman, tonjok-tonjokan Ustaz, terus dia kalah gitu, tapi saya yang menang. Jadi dia terluka. Udah sekarang sudah lost kontak Ustaz, gimana ya? Cari kontaknya, minta maaf. Ustaz sudah tidak ada, sudah meninggal dia Ustaz, atau sudah pindah negara Ustaz, gimana? Ya sudah, istighfar untuk dia, minta ampunan dari Allah untuk dia. Semoga dengan cara tersebut bisa menutup apa-apa yang terjadi.
Zakat mal itu dikeluarkan awal waktu atau akhir waktu Masehi atau Hijriah. Zakat mal itu ada nisab, ada haul. Nisab ada batasan nilai dan ada batasan waktu. Nah, kalau nisabnya itu atau batasan nominalnya itu adalah 85 gram emas. Nah, dan juga batasan waktunya kapan? Haul itu 1 tahun. Dan hitungannya pakai kalender apa Ustaz? Pakai kalender Hijriah. Nah, karena kalender yang diakui oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah kalender Hijriah. Buktinya apa? Buktinya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ibadah-ibadah itu dengan nama-nama bulan Hijriah. Syahrul Ramadan bulan Hijriah, gitu kan. Ashhurul Hurum bulan Hijriah, gitu kan. Jadi kemudian dikeluarkan kapan Ustaz? Dikeluarkan di akhir waktu berarti. Jadi sampean punya duit 85 gram 180 juta, ya benar nggak sih? Harus 70 juta. Harus 70 juta tersimpan di situ. Nanti kan rekening itu ada nambah, ada berkurang. Nah, itu rekening itu bertahan di 170 juta tuh sampai setahun apa enggak? Kalau bertahan rekening sampean tuh bertahan di atas 170 juta sampai waktu 1 tahun, berarti sampean tahun kemudian itu harus mengeluarkan, di tahun itu sampean harus mengeluarkan zakat 2,5% dari nominal rekening sampean. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara memaafkan orang yang sudah menzolimi kita? Kadang kita merasa sangat kesal walau kita sudah berniat memaafkan, tapi ketika teringat tentang kezolimannya masih terasa sangat sakit, sedangkan dia tidak meminta maaf sedikit pun. Ya, kalau dia nggak minta maaf, ya wajar. Kalau seseorang nggak minta maaf, ya wajar untuk ketika sulit memaafkan. Ya itu wajar, ya kan? Jadi kalau saya gimana? Ya gimana ya? Memaafkan di sini min babil ihsan. Memaafkan di sini min babil ihsan. Ihsan itu artinya apa? Artinya ini sebagai bentuk penyelesaian masalah dalam diri sendiri dulu. Jangan karena ketika dia tidak minta maaf, dia tetap akan dihisap di hari kiamat nanti. Cuma tidak bisa memaafkan ini kan menjadi beban bagi kita. Itu akan menyakiti hati kita. Ya, caranya gimana Ustaz? Caranya tetap tidak ada cara lain ya, kawan-kawan sekalian, kecuali dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati. Karena orang itu tidak bisa memaafkan ketika hatinya kotor. Itu kan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Manusia itu susah memaafkan itu kenapa? Karena hatinya masih kotor, hatinya masih tidak bersih. Artinya hubungan dia dengan Allah Ta'ala sendiri itu renggang. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala sendiri itu bermasalah, sehingga hatinya ya tidak lapang. Nah, seandainya hatinya bersih dan lapang, maka dia akan mudah memaafkan. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau dizolimi 13 tahun. Kemudian setelah beliau balik ke Mekah dalam kondisi beliau diserahkan nasib orang-orang Quraisy yang pernah menzolimi beliau, apa jawaban beliau? Intaliqu fa antum mutlaqa. Pergilah kalian karena kalian itu sudah bebas dari hukumanku. Sudah dimaafkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena hati beliau bersih. Kita kenapa susah seperti itu? Ada orang tetangga buang sampah depan rumah kita, nggak minta maaf, sebel banget sampai dibawa mati. Itu karena hati kotor. Karena hati kotor jadi nggak mudah memaafkan. Jadi gimana solusinya Ustaz? Bersihkan hati. Banyak ingat mati, banyak berzikir, banyak berdoa. Tadi kita apa? Sekali lagi ulangi. Rukun tazkiyatun nafs, rukun membersihkan hati ada 3. Itu kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Apa saja tuh rukun tazkiyatun nafs? Ada 3. Pertama adalah apa? Pertama banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Yang kedua banyak ingat mati. Yang ketiga apa? Yang ketiga banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan itu semua terkumpul dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat ke-21. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
telah ada pada diri manusia, dari diri Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap Allah Ta'ala, banyak berdoa. Wal yaumal akhir, dan mengharap hari akhir dengan banyak ingat mati. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, 3 hal ini yang membersihkan hati. Ya, artinya orang yang bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW hanya orang yang punya 3 karakter ini. Seseorang meskipun dia ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, kalau tidak punya 3 karakter ini, nggak akan bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena 3 karakter inilah yang akan membersihkan hati. Orang kalau hatinya sudah bersih, dia siap untuk terima perintah Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang-orang pada gak siap terima perintah Allah? Karena hatinya tidak bersih. Ya, semoga Allah bersihkan hati kita. Amin. Ustadz, apa hukum menerima parcel dari kolega di kantor? Jadi, dikumpulkan di kantor lalu dibagikan ke semua karyawan. Tapi sebetulnya ada SOP tidak boleh menerima pemberian dari kolega. Ya harusnya tidak usah diterima. Apalagi ada SOP dari kantor. Apalagi ada SOP dari kantor, seharusnya ya tidak diterima. Gitu. Ustadz ini bertanya, ada orang belum menikah sangat baik keluarga dan saudara, tapi setelah menikah jadi lupa saudara dan orang tua. Orang ini sangat takut dengan istri. Wah, salah berarti ini. Jadi ada suami takut sama istrinya sampai lupa saudara sama keluarganya. Ya. Dia karena takut istri. Wow. Apakah hal itu benar, takut dengan istri? Enggak benar. Dulu sering bantu saudara dan orang tua. Apakah termasuk durhaka kepada orang tua? Ya iyalah, itu durhaka kepada orang tua. Apakah dosa saudara marah dan mengumpat terhadap orang ini karena sikapnya yang zalim menuruti perintah istrinya? Yo, mengumpat, kalau mengumpat ya zalim. Misuh tuh zalim. Ya mending datangi langsung. Mending datangi langsung ke orangnya. Kalau perlu datangi sama istrinya sekalian, didudukkan, langsung belak-belakan. Orang Arab mengatakan fisorohati roha, terus terang itu bikin santai, gitu kan. Nah, itulah bedanya orang Arab dengan orang kita. Kalau orang Arab itu ketika tidak suka sama orang itu nggak ngomong di belakang, datangi orangnya, tunjuk batang hidungnya. Aku nggak suka sama kamu begini. Nah, itu. Tapi iya memang itu frontal, tapi hati jadi lega, gitu. Udah nggak ada gibah lagi. Kalau kita kan ngomong di belakang, misuhnya di belakang orangnya. Jadi kalau terus gimana Ustadz? Datangi orangnya langsung, bilang, nasihati baik-baik, gitu kan. Nasihati baik-baik, tidak sambil tidak di hadapan istrinya. Tapi kalau tetap seperti itu ya nasihati kedua kalinya di hadapan istrinya, gitu kan. Ya supaya paham. Ustadz, terakhir nih ya, apakah dosa istri dan anak akan ditanggung oleh suami atau bapak dari anaknya, sedangkan suami sudah mengingatkan, menasihati dan mengajak kebenaran dan juga kebaikan? Jawabannya tidak. Dosa anak itu ditanggung oleh anaknya apabila orang tuanya sudah mengajarkan dan mengajak kepada kebaikan. Ya kenapa? Ya karena memang itu hidayah, itu tandanya hidayah di tangan Allah Ta'ala. Selama mengajak anaknya dengan baik-baik ya, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat, bukan digebukin. Nah, karena sebagian bapak-bapak itu sama anaknya tuh nyuruh sholat digebukin. Nah, anaknya sholat digebukin. Jadi anaknya tuh mau sholat gara-gara digebukin sama bapaknya. Ketika anaknya sudah dewasa dan dia sudah lebih kuat dari bapaknya, sholat nggak dia? Nggak sholat. Nah, itu salah siapa Ustaz? Salah bapaknya. Nah, salah bapaknya itu. Kenapa? Ya, karena dia kasar. Nabi sallallahu Azza wa Jalla saja itu mengatakan bahwasanya apabila Nabi itu berbuat kasar kepada umatnya, kemudian umatnya kabur dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, itu umatnya ada uzur. Di mana itu? Di surat Al-Imran. Surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau Muhammad, kalau engkau itu faddan, kasar, ghalidhal qalbi, hatimu keras sama mereka, sikapmu keras sama umatmu itu, lan faddu min hawlik, ya wajar kalau nanti mereka akan kabur dari engkau, nggak akan mengikuti perkataanmu gitu. Jadi itu uzur gitu kan. Di orang
orang bilangin dengan kasar, kemudian orang meskipun itu kebenaran, kemudian orang itu nggak menurut, bukan karena kebenarannya, tapi karena cara kasarnya itu uzur kalau dia itu nggak mau taat. Ya wajar. Yang salah siapa? Yang salah yang bilangin, yang salah yang nasihatin, caranya kasar. Gitu. Cara kasar, nasihatin cara kasar tuh nggak pernah diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nasihat dengan cara lembut. Kalau kasar gimana Ustaz? Kalau kasar itu cara berperang. Nah, kalau mau kasar sekalian perang, sekalian jihad, itu kasar-kasaran. Kalau lagi nasihatin, tidak ada tempatnya. Bagaimana terakhir? Atau tadi belum terakhir. Bagaimana sikap menjadi menantu, memperlakukan ibu suami, memperlakukan seperti ibunya sendiri, seperti memperlakukan ibunya sendiri. Karena keridhaan suami adalah keridhaannya Allah Azza wa Jalla. Ketika suami ridho dengan ibunya diperlakukan dengan baik, maka itu adalah tanda kalau dia diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla rahmati kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk taat kepadanya dan pertemukan kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dalam kondisi kita menjadi umatnya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.